Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, ini persoalan isu Mansur tetap menjadi persoalan kita selain masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Masalah di sekitar kita misalnya PPN naik atau ditarik lagi, itu mungkin masalah sampingan ya. Tapi yang berada di depan umat Islam, yang berada di gate dari rumah kita itu adalah masalah isu Mansur. Karena isu Mansur ini bukan saja sekedar membawa pesan-pesan dakwah, tapi isinya adalah penuh dengan tipuan gitu. Isinya adalah penuh dengan tindakan kejahatan yang merugikan orang. Itu isinya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita lihat isu Mansur itu kan 2 kali dia masuk penjara. Penjara pertama itu dia telah menemukan jati dirinya. Ya kan? Bagaimana mempengaruhi masyarakat supaya dia mendapatkan duit. Di penjara pertama dia hanya beberapa saat. Lalu dia kena lagi, masuk penjara kedua. Nah, di penjara kedua ini dia telah menempuh jalannya, dalam arti kata dia telah menemukan jalannya bagaimana menjadi konglomerat dengan meraup uang umat Islam atas nama sedekah, atas nama kun fayakun, atas nama tabung tanah, dan entah atas nama apa lagi gitu. Yang jelas Yusuf Mansur di saat itu telah menjadi seorang konglomerat dengan uang triliunan dari hasil, ya kalau ada orang lebih kasar ngomongnya dengan menjegal sedekah atau sedekah dengan bahasa-bahasa yang tampak sebagai bahasa agama. Lalu langkah sekarang apa yang mesti dilakukan? Ini kan terus orang mau menuntut, nggak ada cerita karena tabir dia makin lama itu kan makin terbuka, ya kan? Makin lama makin terbuka karena dia terus menerus berada di jalan itu. Jadi Allah buka aibnya, katakanlah gitu, rahasianya. Maka di mana-mana orang sekarang ini ingin menuntut Yusuf Mansur. Nah, kalau kita mengusulkan ada 2 yang harus dilakukan. Yang pertama, selain tuntutan pidana yang digelar di pengadilan, Yusuf Mansur itu harus ada upaya memasukkannya ke dalam penjara dengan masa hukuman di atas 10 tahun. Misalnya kalau dia kena di dalam undang-undang pencucian uang, gitu. Undang-undang pencucian uang itu kan pasalnya ada dihukum dengan 12 tahun penjara. Kalau itu yang dilakukan, wah itu masanya panjang. Gitu. Ya kan? Jangan kayak apa yang sekarang ini si Harvey Muiz yang dituduh korupsi hampir 300 triliun gitu. Atau potensi merugikan negaranya ratusan triliun, hanya dihukum 6,5 tahun. Gitu. Ya kan? 6,5 tahun. Dan jaksanya menuntut hanya 12 tahun. Nah, oleh hakim dipenuhi 6,5 tahun. Karena itu banyak juga orang yang kepingin biarin deh gue masuk penjara kalau dapat misalnya 20 miliar gitu. Kena hukum 10 tahun biarin gitu. Kenapa? Karena tidak mungkin dia mendapatkan uang setahun itu 500 juta. Iya kan? Susah katanya. Setahun 500 juta, dia setahun dia dapat duit 2 miliar, itu nggak mungkin. Kemudian kalau 2 miliar dalam setahun, berarti sebulan itu dia digaji lebih daripada 100 jutaan gitu. Mungkin 180 jutaan. Oh nggak mungkin gue dapat. Karena itu banyak juga tuh yang mau seperti itu. Inilah sebuah satir ya, atau sindiran bagaimana kehidupan hukum kita.
Nah, kalau kembali kepada Yusuf Mansur, walaupun dia memoles-moles cerita hidupnya di pesantren, tapi kalau dia kembalikan dengan hukum di atas 10 tahun, baru dia ngeri itu. Yang kedua, tentu saja Yusuf Mansur ini harus dimiskinkan. Nah, warung-warung steaknya itu harus disita oleh negara dan dikembalikan kepada masyarakat. Sita bukan seperti ada cerita judi online atau cerita kayak judi yang disita oleh negara, tapi uang sampai sekarang belum dikembalikan kepada masyarakat, ditahan oleh kejaksaan. Kita menginginkan tentu tidak seperti itu gitu. Harta Yusuf Mansur ini harus dikembalikan kepada masyarakat. Tapi sebelum pengembalian itu, ya orang harus menyatakan tekadnya untuk tidak datang ke warung steak and shake-nya itu untuk jangka waktu yang lama. Baru Yusuf Mansur merasa langkah ke arah pemiskinan dirinya itu benar-benar terjadi. Tapi kalau seperti sekarang, dia nggak yakin dia akan jatuh miskin. Nggak yakin dia, karena itu dia nantang-nantang. Dia nggak yakin. Kalian mau boikot aja gitu kan. Dia nggak yakin bahwa upaya umat Islam itu bisa berhasil gitu. Dia nggak tahu kalau orang Islam itu bangkit kesadarannya. Waduh, itu warung steak 200 sampai 250 itu sebentar itu. Perusahaan multinasional yang membuka franchise di sini aja bisa collab. Iya kan? Padahal persiapan modalnya juga besar gitu. Jadi harus ada sekarang ini kesadaran bersama umat Islam bahwa dia tidak mau ditipu, itu dulu. Kemudian dia juga mau menghukum orang-orang yang sudah menyelewengkan agama atas nama duit dan segala macam. Kalau itu dilakukan oleh umat Islam, wah itu ndak ada cerita Yusuf Mansur. Nggak usah bangga-bangga ente, sebentar selesai. Dan langkah ke arah itu kita lihat berjalan terus. Kenapa? Coba aja bandingkan ya. Dari sisi popularitas. Sekarang nggak ada orang mempopulerkan Yusuf Mansur. Nggak ada. Dia sudah down gitu. Tapi ya orang Islam kadang-kadang udahlah sampai di sini aja ya. Kalau sampai di sini, Yusuf Mansur nanti akan keluar dari puing-puing kehancurannya itu, dia akan bangkit, dia menjadi monster. Sebagaimana pada tahap pertama itu tahun-tahun 2005 itu, dia mulai menapak dirinya sebagai seorang monster. Makannya semua. Karena itu dia harus dikembalikan kepada jati dirinya yang sebenarnya. Ya dengan cara ya tadi itu dia harus dimiskinkan. Untuk memiskinkannya ya warung steak and shake itu harus diboikot. Ya kan? Setelah itu baru disita. Jadi itu memang masanya enggak bisa sebentar. Karena mencerdaskan masyarakat itu juga perlu waktu yang cukup lama. Lalu negara bisa intervensi nggak nanti? Kalau banyak orang menuntut, negara itu akan intervensi. Karena tujuan bernegara itu adalah melindungi masyarakat. Tidak mungkin satu orang akan dilindungi. Melindungi tumpah darah dan segenap bangsa Indonesia. Itu tujuan kita menjadi bangsa atau negara yang merdeka gitu. Jadi harus dituntut dengan tuntutan yang hebat supaya ya ada ketertarikan negara untuk mengungkap kasus ini. Kalau sekarang kan masyarakat terus yang menggugat. Gitu. Tapi ya masyarakat menggugatnya harus terus-menerus dan lebih kuat. Kalau lebih kuat nanti kasusnya itu bisa diangkat. Gitu. Kalau sekarang kan masih skalanya lokal lah ya. Dan Yusuf Mansur tentu saja bisa tenang-tenang dia. Tapi kalau negara nanti sudah ikut terjun, nggak bisa dia tenang-tenang, nggak bisa. Dan negara kalau mau terjun itu ada pintu masuknya. Seperti kita bilang pintu masuknya mungkin penipuan, ya kan? Pintu masuknya mungkin pencucian uang, ya toh? Pintu masuknya nanti mungkin investasi bodong. Pintu masuknya nanti ya bisa nanti pengumpulan uang dan barang yang tidak sesuai dengan undang-undang. Jadi banyak itu pintu masuknya. Ya karena itu sekarang umat Islam itu harus terus-menerus menyatakan solidaritasnya
kepada korban-korban dan terus-menerus menyatakan dirinya tidak mau dijadikan sasaran penipuan. Baik itu atas nama apalah, atas nama agama gitu, atas nama Tuhan, atas nama Nabi, atas nama salawat, enggak ada urusan. Pokoknya mereka harus melawan gitu. Di saat masyarakat terus melawan, udah nggak ada yang kuat di negeri ini, nggak ada. Nggak ada. Semua bisa dikalahkan gitu. Saya ingat nggak kira-kira 2 tahun yang lalu gitu. Itu Irjen Verdi Sambo. Dia telah ketika dia menembak ajudannya kali ya, Yosua itu kan mula-mula dia merasa langkahnya mulus itu. Tapi begitu ibu Yosua ini memberontak, dia buka peti mayat, dari situlah terbuka semua cerita. Itu kan seorang ibu cuman yang berjuang keras mula-mula itu. Selesai. Nah ini Yusuf Mansur, udah banyak ibu-ibu yang juga bangkit gitu. Kita meminta dengan langkah yang lebih heroik. Maka Yusuf Mansur ini selesai cepat gitu. Tapi kalau sekarang ya dia bolehlah anak-anaknya masih, dia udah Mansur masih petentang petenteng. Kasus Iko ini dulu tuh nggak ada yang diproses gitu. Orang rugi karena perbuatan dia, orang hukum belum menjamah dia gitu. Tapi dengan kerasnya tuntutan ini hukum akan mengejar dia. Enak benar dia dengan cerita-cerita apa ini seperti lelucon-lelucon lantas uang orang hilang. Sementara dia sendiri menjadi seorang konglomerat dengan ratusan usaha. Yang paling menonjol itu setelah paiterannya ditutup itu adalah warung steak and shake. Mari kita gelorakan terus supaya masyarakat ini mau menghukum orang-orang yang dinilai jahat oleh jemaahnya, ya dengan hukuman memiskinkannya. Dan yang paling prioritas untuk dimiskinkan sekarang itu menurut jemaah Masjid Kota Wisata Cibubur itu adalah Yusuf Mansur dan keluarganya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.